Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Mas Robi Wijaya, selaku pemateri pada pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022 kali ini, dan seluruh peserta yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita semua. Sehingga kita dapat hadir di acara kali ini dengan selamat, sehat, walafiat. Saya Kadek, selaku pemandu acara pada pagi hari ini, mengucapkan selamat datang di pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022 dalam acara Pelatihan Software Volume 2 Mendeley Season 3 dengan tema mempersiapkan penguasaan skill software mahasiswa sipil guna menghadapi persaingan di dunia kerja. Sebelum memulai acara, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan tata tertib peserta. Ketiga, pembacaan doa. Keempat, sesi pemaparan materi. Kelima, sesi tanya jawab. Keenam, pemberian penugasan. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pelatihan software Volume 2 Mendeley Season 3 dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan tata tertib peserta. Dimohon untuk seluruh peserta dapat memperhatikan dengan baik. Untuk tata tertib peserta yaitu pertama, peserta diwajibkan menaati tata tertib yang ada. Dua, kewajiban peserta. Poin A, peserta diwajibkan hadir dalam Zoom meeting 15 menit sebelum acara dimulai. Poin B, peserta wajib mengenakan pakaian sesuai dengan dress code yang telah ditentukan oleh panitia, yaitu bebas, sopan, dan rapi. Poin C, peserta wajib menggunakan format nama yang sesuai dengan ketentuan, yaitu peserta underscore nama lengkap. Contoh, peserta underscore Kadek Adiatma. Poin D, peserta wajib mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung. Poin E, peserta wajib menggunakan virtual background yang telah ditentukan oleh panitia. Poin F, peserta diwajibkan melakukan presensi pada awal dan akhir kegiatan. Ketiga, peserta wajib kondusif selama kegiatan berlangsung. Dan yang terakhir, pada saat sesi tanya jawab, peserta yang hendak bertanya dapat menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom dengan ketentuan nama lengkap underscore pertanyaan. Contoh, Kadek Adiatma underscore pertanyaan. Bagi peserta yang berhalangan hadir atau terdapat kendala, bisa langsung menghubungi kontak person yang ada di grup peserta. Baik, itu tadi tata tertib peserta. Dimohon kepada seluruh peserta dapat menaati tata tertib selama acara berlangsung. Selanjutnya adalah pembacaan doa. Kepada Angger, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mengawali kegiatan pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022 dengan berdoa bersama secara khusyuk menurut agama dan keyakinan masing-masing. Izinkan saya untuk memadu doa pada hari ini sesuai dengan tuntunan agama Islam. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Marilah sejenak kita bersama menundukkan kepala,
bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, yang Maha Pemberi petunjuk hidup kami, tunjukkanlah jalan yang benar sehingga setiap langkah kehidupan yang kami ambil dapat memberikan manfaat pada hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami mengadakan kegiatan pelatihan software Departemen Teknik Sipil 2022 guna memotivasi kami untuk terus meningkatkan pengetahuan kami serta dapat meningkatkan kesungguhan kami dalam meraih prestasi. Ya Rob, ridhoi dan berkahilah kegiatan kami pada hari ini agar diberi kemudahan dan dapat berjalan dengan lancar. Ya Allah yang Maha Pengasih, jadikanlah kami umat yang mampu bersabar atas segala ketetapan-Mu, dan berikanlah kami pemahaman agar kami dapat memetik ilmu pada kegiatan ini. Ya Allah yang Mujib, Engkaulah yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Sungguh, hanya kepadamu lah tempat kami untuk memohon. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Angger. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Mas Robi tentang software Mendeley. Sebelumnya, saya ingin menyapa pemateri terlebih dahulu. Halo Mas Robi, bagaimana kabarnya? Cek. Halo, halo. Suara saya terdengar nggak? Terdengar Mas. Oke, alhamdulillah baik. Mas MC gimana kabarnya? Baik Mas. Mungkin dari teman-teman nih udah pada nggak sabar buat nyampein materi dari Mas Robi. Udah siap? Insya Allah siap. Oke. Kepada Mas Robi, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, sebentar ya. Oke, apa udah kelihatan teman-teman slide saya? Sudah ya. Oke, karena ini sifatnya melanjutkan dari pertemuan minggu sebelumnya, jadi saya nggak usah cover-coveran ya. Saya langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada weekend ini kita bisa bertemu lagi ya, yang merupakan lanjutan dari minggu sebelumnya. Ini yang ketiga kita dapat bertemu dan berkumpul secara online dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, hari ini saya akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya terkait penggunaan software Mendeley ya. Cuma kan Mendeley kemarin sudah kita selesaikan tuh. Mendeley juga sudah kita selesaikan sekaligus pembahasan bab 2-nya. Sekarang juga kemarin juga udah di bab 3 bahkan di metodenya. Sekarang kita lanjut ke bab 4. Sebenarnya kalau ngomongin tulis itu nggak terlalu banyak teori. Teorinya itu dikit banget, apalagi ke penulisannya ya nggak terlalu banyak teori, tapi lebih banyaknya itu ke praktek sebenarnya. Cuma nggak apa, saya nanti langsung studi card saja, jadi dengan artikel-artikel yang sudah ada atau pernah saya buat untuk mengingat kembali dari pertemuan sebelumnya terkait metode penelitian, atau mungkin kalau artikelnya berbahasa Inggris ya metodologi gitu aja, atau metode juga bisa. Biasanya isinya seperti ini ya. Yang pertama ya, yang harus ada di dalamnya itu yang pertama adalah jenis penelitiannya atau metodenya. Nah, jenisnya ini sangat banyak sekali. Banyak sekali itu artinya misalkan ada kualitatif atau kuantitatif atau itu mungkin deskriptif. Kemudian ada lagi yang fenomenologis, eksplanasi maupun yang lain-lain. Itu banyak sekali dan itu perlu kita sampaikan di awal. Kita menggunakan jenis penelitian apa atau
teknik penelitian sebagaimana. Karena itu nantilah yang misalnya menjadi payung ya, menjadi payung itu menjadi wadah untuk step-step selanjutnya, baik itu menentukan alat ukurnya, pengumpulan datanya, teknik-tekniknya, siapa sumbernya, dan seterusnya. Ya, kemudian juga sama saja adalah ada alat ukur atau indikator yang digunakan. Ini juga sama pentingnya. Jadi setelah kita menentukan jenis penelitian kita itu apa, nah kita perlu nih menentukan alat ukur. Nah kan teman-teman kan orang teknik ya, jadi kan pasti tahu. Andaikan mau mengukur panjang, misalkan ya, atau mengukur tinggi, maka kita pakai meteran, misalkan ya, kita pakai mistar, kita pakai penggaris umpama. Tapi kalau misalkan kita ingin mendapatkan yang lebih detail lagi, misalkan pakai jangka sorong dan seterusnya. Kalau kita mengukur berat, pakai timbangan. Tapi kalau beratnya yang sangat berat gitu ya, mungkin kalau beratnya cuma kisaran 0 sampai 5 kilo yang pakai yang kecil. Mungkin 0 sampai 100 pakai yang seperti apa, lebih dari 100 bagaimana. Itu kan pasti beda alat ukurnya. Sama dengan di penelitian, termasuk indikator. Jadi indikator itu kan kita melakukan penelitian itu pastinya untuk mengetahui sesuatu ya, atau memastikan apakah hipotesis yang kita sampaikan di awal itu diterima atau ditolak gitu ya misalkan. Nah itu kan perlu indikator apa untuk mengatakan bahwa ini itu benar atau mengatakan ini itu salah. Indikatornya apa, tolak ukurnya apa. Maka itu perlu kita tentukan terlebih dahulu. Nah itu tadi sedikit overview terkait metode yang sudah kita sampaikan. Nah sekarang masuk ke bab selanjutnya. Bab selanjutnya dari artikel atau yang paling terakhir dan paling penting adalah di bagian hasil dan pembahasan. Atau biasanya kalau dibahas kan ya result and discussion gitu ya, hasil dan pembahasan. Nah ini pun juga macam-macam bentuknya, tergantung kembali ke jenis penelitiannya. Misalkan jenis penelitiannya itu seumpama kuantitatif ya, kuantitatif yang kita bermain dengan angka, yang ingin mengetahui hubungan sebab akibat, mengetahui hubungan adanya hubungan atau mengetahui pengaruh atau mengetahui yang lain-lain, itu biasanya kita pakai kuantitatif. Nah, otomatis nanti datanya juga akan lebih banyak berkata tentang angka. Dan biasanya juga memakai software SPSS untuk menganalisis data-data tersebut. Tapi kalau kita kualitatif, biasanya akan lebih banyak deskriptif, artinya itu lebih menggambarkan hasil penelitiannya seperti apa. Makanya kalau penelitian itu deskriptif kualitatif, biasanya alat yang digunakan atau instrumen yang digunakan itu biasanya meliputi contoh kayak dokumentasi, wawancara, kemudian observasi, gitu-gitu. Maka kemampuan kita untuk menggali informasi terhadap si informan itu harus benar-benar bagus. Biasanya apa indikatornya atau alat instrumennya apa alatnya? Instrumennya adalah berupa kisi-kisi wawancara. Biar apa? Biar terarah. Itu nanti harus dimuat di sini. Nah, terkait hasil dan pembahasan, yang pertama ini poin-poinnya ya. Yang pertama adalah harus menjawab tujuan atau rumusan masalah. Setiap penelitian itu pasti kan memiliki yang namanya rumusan masalah atau memiliki sebuah tujuan. Ini sama aja. Kalau rumusan masalah bersifat tanya jawab, kalau kalau rumusan masalah itu berupa pertanyaan, kalau tujuan berupa jawaban. Dan itu biasanya kalimatnya aktif. Misalnya contoh ya, misalkan rumusan masalahnya berbunyi seperti ini. Bagaimana dampak dari penerapan metode A terhadap hasil belajar siswa misalkan ya. Nah, tujuannya adalah mengetahui dampak metode A terhadap hasil belajar siswa bla bla bla. Nah, sebenarnya itu satu paket. Makanya dalam penulisan skripsi biasanya atau artikel ilmiah jika ada poin ini itu dituliskannya cukup salah satu aja. Kenapa? Karena kalau di artikel ilmiah itu halamannya terbatas, berbeda dengan skripsi yang sampai berpuluh-puluh lembar atau beratus-ratus lembar. Nah, maka kembali lagi hasil dan pembahasan itu harus bisa menjawab ya, harus bisa menjawab tujuan atau rumusan masalah yang telah disampaikan di awal. Kalau kita ini sifatnya artikel, biasanya rumusan masalah itu berupa atau berbentuk yang namanya state of the art atau research gap ya. Jadi misalkan adanya gap atau adanya kekurangan dari penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya, itu kita rumuskan dalam satu kalimat. Nah, kemudian itu biasanya juga berada di paragraf terakhir yang akhirnya itu menjadi jawaban atau menjadi misi dari penelitian tersebut. Dan ini harus terjawab di hasil dan pembahasan. Tidak boleh sampai menyimpang dan menjauh dari
hal tersebut. Yang kedua, ketika kita menemukan sesuatu temuan, maka kita harus mengungkapkan apa makna di balik temuan tersebut. Jangan sampai misalkan menemukan sesuatu hal, misalkan misalkan tadi ya ngomongin dampak misalkan media, misalkan ya dampak media pembelajaran, atau dampak misalkan pemberian bahan X terhadap kekuatan beton, atau pemberian campuran Y terhadap kekuatan jalan raya seumpama gitu ya. Nah, maka misalkan ternyata disimpulkan atau didapatkan hasil berpengaruh gitu ya, atau berdampak baik atau berdampak negatif, atau meningkat kekuatannya sekian %, maka perlu diungkapkan kenapa sih kok ada peningkatan, kenapa kok ada pengaruh, atau malah justru kebalikannya, kenapa kok malah negatif hasilnya, dan seterusnya. Jadi diungkapkan, nggak cuma sekedar ditemukan. Makanya kan judulnya hasil dan pembahasan. Hasilnya apa, kemudian itu dibahas. Nah, di level membahas inilah teman-teman harus memiliki wawasan yang luas di topik yang dipilih. Dengan cara apa? Dengan cara banyak-banyak membaca dari artikel-artikel atau jurnal yang relevan yang dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, dari rujukan-rujukan tersebut, maka teman-teman harus membutuhkan misalnya bukti penguat gitu loh. Misalkan contoh ya, seumpama terdapat pengaruh, misalkan anggaplah bagaimana sih kalau sumpah contoh ya, misalkan ini sedikit dikaitkan dengan dunia sipil. Ini saya ngarang aja. Misalkan jika selama ini pemberian komposisi semen terhadap cor itu seumpama 50%, ya, yang pada akhirnya itu berdampak terhadap biaya yang besar, misalkan ya. Terus teman-teman punya nih satu bahan tambahan. Itu misalkan lumpur lapindo kayak misalkan seumpama ya. Ditambahkan sebanyak 30% misalkan. Ternyata diperoleh data bahwa ketika ditambahkan lumpur lapindo, itu misalkan kekuatan betonnya jadi meningkat 3 kali lipat, seumpama ya 3 kali lipat. Maka harus dicari tahu kok bisa meningkat 3 kali lipat. Emang ada apa di balik lumpur lapindo itu kok bisa meningkatkan kekuatan beton? Maka teman-teman ketika udah bisa mencari tahu, misalkan ternyata lumpur lapindo memiliki kandungan A, kandungan B, kandungan C, kandungan D. Jika bertemu dengan air, bertemu dengan semen, bertemu dengan pasir, dengan batu, dia mampu menghasilkan reaksi yang seperti bla 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 bla. Dan itu merupakan hasil rujukan dari orang-orang lain, artinya dari penelitian terdahulu. Meskipun topiknya nggak sama, tapi masih berkesinambungan. Itu arti dari mengungkap makna di balik temuan. Itu penting. Karena disitulah letak tantangannya, disitulah letak keilmuannya. Kalau cuma sekedar menemukan aja, ya ditemukan seperti ini, ya didapatkan hasil seperti ini, terus so what gitu loh, terus what next gitu. Kalau itu nggak bisa diungkap, maka nggak ada keterburuan ilmu di situ, maka nggak ada kontribusi ilmu pengetahuan dari hasil penelitiannya. Padahal salah satu manfaat dari apa namanya penelitian atau artikel ilmiah adalah kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya adalah pemberian pendukung atau acuan primer yang mutakhir. Ini yang saya maksud ya. Jadi dari semua yang teman-teman temukan itu harus memiliki data pendukung. Data pendukung itu artinya dari penelitian-penelitian terdahulu dari orang-orang lain. Jadi misalkan tadi terdapat pengaruh penggunaan misalkan penggunaan video gitu ya. Terdapat pengaruh penggunaan video terhadap motivasi belajar siswa misalkan selama pembelajaran daring gitu seumpama. Nah, maka kenapa itu meningkat? Ternyata ditemukan fakta di lapangan, siswa lebih tertarik, tidak mengantuk, interaktif dan sebagainya. Maka cari data pendukung di situ. Ternyata memang penggunaan media yang melibatkan unsur audio, visual gitu ya, itu menurut teori siapa, misalkan ya menurut teorinya Edgar Dill itu mengalami peningkatan sebesar 60%. Tapi akan lebih bagus jika itu bisa melibatkan semua indera manusia, misalkan ya visual, auditori, kinestetik gitu. Itu yang lebih bagus. Jadi ya bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, bisa disentuh misalkan. Nah, itu salah satu bentuk contoh-contoh pemberian pendukung atau acuan primer yang mutakhir. Yang selanjutnya adalah misalkan selalu jawab why, and why. Jadi teman-teman harus bisa memastikan ini tuh kayak semacam apa ya, kompasnya lah agar hasil kita itu bagus. Jadi kalau kita bisa menjawab why, and why, jadi kenapa dan kenapa, artinya misalkan ditemukan data tadi, pengaruh video terhadap motivasi belajar siswa. Kenapa kok berpengaruh? Ternyata
video itu tadi melibatkan unsur audio dan juga visual. Emang kenapa dengan audio dan visual? Oh, ternyata menurut teorinya si A, ketika menggunakan audio dan visual itu semangat belajar siswa itu meningkat jadi 30%, seumpama. Kenapa kok meningkat 30%? Karena secara biologis gitu ya, atau secara alami, secara manusianya itu memang ya akhirnya semua sensor kita, semua saraf kita itu akan terfokus gitu, akan lebih menarik, sehingga selain informasi yang ditangkap akan lebih bagus ya, artinya lebih tertancap, juga lebih menyenangkan gitu, sampai wah itu nggak bisa terjawab lagi. Kenapa? Ya udah nggak ada itu mentok di situ emang gitu loh. Jadi teman-teman bisa menggunakan why and why. Ini terkait pembahasan ya. Jadi emang pembahasan itu ya seperti ini bentuknya, dan itu bisa dilengkapi dengan gambar-gambar atau grafik atau diagram atau yang lainnya lah. Pokoknya kalau ini prinsip saya ya dalam menulis sebuah artikel ilmiah, terutama di bab 3 dan 4, itu selalu menambahkan atau melengkapi dengan gambar atau diagram atau grafik. Kenapa? Karena kan orang itu pada dasarnya kan cenderung males ya kalau membaca teks yang banyak banget. Iya, kalau dibaca cuma punya kita aja. Kalau dibaca ada puluhan artikel atau mungkin ratusan artikel kan jadinya kan B aja gitu, nggak kenotis sama si reviewernya. Maka teman-teman bisa menambahkan gambar dari hasil penelitiannya. Kalau emang itu ada dokumentasinya, tambahkan dokumentasi 1-2 gambar. Contoh nggak punya saya ini, misalnya virtual reality visualization, misalkan ya. Ini. Terus kemudian ketika itu diterapkan, diukur, kemudian mau dibandingkan, maka teman-teman bisa menggunakan dengan grafik. Grafiknya pun bebas, bisa diagram batang, diagram baris, diagram lingkaran, dan lain-lain. Bebas, pokoknya kasih itu. Atau bahkan mungkin juga tabel, sekedar tabel aja juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu satu gambar bisa bisa memberikan banyak informasi gitu loh. Cuma nanti di bawahnya perlu diinterpretasikan atau perlu dideskripsikan apa makna dari gambar tersebut. Misalkan ada angka 5, ada angka 10, atau meningkat atau menurun, apa maknanya, apa artinya, itu perlu dijabarkan. Nah, lanjut di kesimpulan dan implikasi. Ini juga biasanya juga ada di baik itu artikel maupun kayak semacam skripsi, itu selalu ada namanya kesimpulan dan saran, atau kesimpulan dan implikasi. Kalau di artikel jarang banget ada saran, yang lebih banyak adanya kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama itu harus bisa menyatakan bahwa tujuan penelitiannya tercapai dengan jelas ya. Jadi di awal kan kita punya pertanyaan atau punya tujuan, punya misi nih untuk menyelesaikan suatu misi berupa tujuan. Nah, maka di kesimpulan harus mengatakan bahwa misi itu tercapai. Dalam bentuk apa tercapainya? Dijelaskan. Jadi menyatakan ketercapaian tujuan penelitian dengan jelas. Yang kedua, tidak mengulangi lagi secara verbatim atau jangan ringkasan hasil percobaan. Bukan. Jadi di kesimpulan itu cuma istilahnya hasil utamanya aja. Jadi jangan mengulangi di sisi hasilnya, bukan, tapi langsung simpulkan secara keseluruhan. Oh, bahwa misalkan terdapat peningkatan hasil belajar siswa sebesar misalkan dari awalnya 30 menjadi 70 ya, berarti sebesar 40% dikarenakan penggunaan media yang baik yang melibatkan unsur bla 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 bla, misalnya gitu. Oh, diperoleh peningkatan kekuatan beton sebesar sekian persen atau sekian pascal, sekian apalah itu ya kesatuannya. Karena kenapa? Kasih tahu karena ini gitu. Kenapa seperti itu? Karena nanti ketika orang lain mau merujuk artikel kita, mau membaca artikel kita, itu biasanya nggak membaca secara total, tapi hanya dari dua titik gitu ya. Yang pertama dari abstrak, yang kedua dari kesimpulan. Jadi baik abstrak maupun kesimpulan itu harus bisa memberikan informasi secara lengkap dari awal sampai akhir, meskipun itu masih secara umum atau secara intinya aja. Inti dari penelitian itu harus tersampaikan, harus terkemas gitu ya di kesimpulannya. Yang ketiga, generalisasi, memperhatikan keterbatasan penelitian gitu. Jadi setiap penelitian pasti punya keterbatasan. Seumpama kita meneliti pengaruh tadi misalkan ya pengaruh penggunaan lumpur lapindo misalkan gitu ya. Seumpama itu kan lumpur lapindo. Maka misalkan, bagaimana kalau pakai lumpur hasil dari geotermal, Mas, misalkan gitu, seumpama ya. Itu belum tentu bisa. Kenapa? Karena memiliki perbedaan karakteristik. Itu namanya harus ada keterbatasan penelitian. Jadi dibatasi penelitiannya. Misalkan penelitiannya cuma
pada siswa kelas 10 dan 11. Apakah berlaku pada kelas 12? Belum tentu. Siswanya berlaku di sekolah A, apakah berlaku di sekolah B? Belum tentu juga, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, lihat janji pada pernyataan manfaat penelitian. Ya, jadi biasanya kan kita di awal itu menyampaikan ke sebuah janji gitu ya, artinya bahwa penelitian ini akan bermanfaat buat si A, bermanfaat buat si B, misalnya bermanfaat buat sekolah, bermanfaat buat siswa, bermanfaat buat masyarakat, bermanfaat buat industri, bermanfaat buat jurusan teknik sipil UM misalkan. Nah itu kalau kita udah menjanjikan hal semacam itu, maka harus kita penuhi janji itu di kesimpulan. Artinya bisa memberikan manfaat buat mereka-mereka tadi. Yang terakhir, saran itu berkaitan dengan hasil penelitian. Penelitian selanjutnya perlunya yang bagaimana ya, gitu loh. Nah, itu gini. Artinya penelitian kita itu kan nggak mungkin sempurna, atau artinya mungkin belum benar-benar ibaratkan mau menuju titik 10, mungkin kita masih berhenti di titik 7. Kenapa? Ada keterbatasan dari segi waktu, tempat, biaya, media mungkin, teknologi dan sebagainya. Maka ketika ada peneliti yang mau mengembangkan penelitian sejenis atau mengembangkan penelitian ini lebih baik lagi, maka perlu dikasih saran agar penelitian mereka lebih lancar. Jadi sarannya adalah misalkan jangan sampai seumpama jangan sampai melakukan penelitian di saat liburan sekolah, misalnya gitu ya. Atau seumpama untuk memastikan penelitian ini berhasil, maka ada variabel-variabel yang dikontrol dan seterusnya dan seterusnya. Misalkan ini soal membuat cor gitu, suhu airnya harus 30 derajat, seumpama ya, jangan sampai lebih dari itu. Itu berupa saran agar mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi padanya adalah kesimpulan, kemudian itu berasal dari rumusan masalah, tujuan, kayak gitu. Dan ini akan disimpulkan. Bentar. Oke, ini kemarin juga udah pernah saya sampaikan itu. Kemudian mari kita lihat contoh ya. Kita lanjut aja ke contoh sebentar. Nih. Oke. Nah, ini ya, saya kembali lagi merujuk dari yang pernah saya tulis saja karena saya ngerti isinya gitu ya, biar saya bisa menjelaskan dengan baik. Kembali ke abstrak dulu teman-teman, kan tadi juga masih disinggunnya sedikit abstrak. Nah, abstrak itu tempatnya itu biasanya selalu berada di bagian halaman awal sendiri, abstrak. Dan biasanya juga jumlahnya nggak terlalu banyak. Biasanya itu cuma 250 kata, nggak lebih dari itu. Sangat sedikit sekali. Jadi di dalam abstrak itu harus bisa memuat informasi dari awal banget ya, mulai dari tujuan penelitian atau rumusan masalahnya itu apa, metodenya apa, teknik pengambilan datanya apa, pengolahan datanya gimana, hasilnya apa, kesimpulannya apa, sarannya bagaimana, kayak gitu ya. Itu di abstrak. Dan itu biasanya cuma 250 kata. Kalau kesimpulan merupakan rangkuman dari temuan penelitiannya, kalau abstrak merupakan rangkuman dari artikelnya. Nah, itu bedanya. Contoh, dan abstrak itu nggak boleh ini ya, nggak boleh mini artinya nggak boleh apa ya, nggak boleh, harus to the point, jadi nggak boleh muter-muter. Jadi langsung dari awal tuh langsung bisa mengatakan kayak misalkan penelitian ini bertujuan untuk apa gitu. Contoh ini yang punya saya ya, yang pernah saya tulis, misalkan Young Entrepreneur Academy menjadi salah satu lembaga non formal yang berhasil menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan Indonesia hingga 41 angkatan sejak tahun 2007. Nah, ini hanya sekedar overview karena saya kualitatif, jadi perlu saya overview tempat penelitian saya itu seperti apa. Langsung kan saya mengatakan penelitian ini bertujuan untuk apa nih? Mengetahui dan mengungkap keberhasilan, pengalaman belajar, dan dampak dari pelaksanaan pembelajaran jurusan di YA yang menggunakan metode bla 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 bla. Nah, ini juga tujuan dari penelitian ya. Kemudian jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif ya, karena saya ini kan memang untuk mengungkap, saya ini kan eksperiental ya, eksplanasi itu maka mengungkapkan atau menjelaskan atau mengeksplor lah ya. Kemudian penelitian termasuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data. Nah ini dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi. Ini ciri khas dari kualitatif. Kalau kuantitatif biasanya berupa penyebaran kuesioner atau angket. Dari angket itu nanti akan
diskalakan, bisa menggunakan skala Likert ya. Kalau teman-teman pernah mengisi angka misalnya pilihannya kayak baik, sangat baik, cukup, kurang baik, tidak baik. Nah, itu namanya skala Likert. Itu punya kode. Sebenarnya kalau sangat baik, misalkan itu 4. Kalau baik aja, misalkan itu 3. Kalau kurang baik itu 2, tidak baik itu 1. Nah, angka-angka tadi itu yang nantinya akan dianalisis dan akan dideskripsikan. Kayak gitu. Nah, habis mengatakan tujuan, kemudian jenis penelitian dan sebagainya, kita mengatakan hasilnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggara pembelajaran di IA dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selain itu, pengalaman siswa diukur dari 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan dampak alumni yang terdiri dari karakter, sosial, dan ekonomi. Nah, ini kan terjawab gitu loh. Karena emang ini kualitatif, ya, maka ya hasilnya juga berbentuk kualitatif gitu loh. Bagaimana misalkan ini yang juga pernah saya tulis bersama tim. Contoh lagi ya. Artikel ini bertujuan untuk melihat pengaruh pola pendidikan ekonomi dan pengalaman berwirausaha masyarakat terhadap kesiapan pendirian kampung edukasi bla 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 bla. Nah, sama kan ya. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian ini kualitatif eksplanasi dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan dari kuesioner. Nah, ini kan juga bisa. Ini kan kuantitatif eksplanasi ya. Kuantitatif kuesioner dengan jumlah responden 114 yang terdiri dari siapa aja? 4 dusun di desa A dengan metode purposive random sampling. Artinya purposive random sampling itu udah jelas nih siapa yang dituju. Siapa? Nah, ini tadi 4 dusun di desa Kemiri. Kan udah jelas itu purposive random sampling, artinya ya udah misalkan di sana itu punya 5.000 warga seumpama ya. Ya kita sebar aja. Kita menargetkannya adalah 114 responden gitu. Atau kita menargetkannya 200 responden tapi yang isi cuma 114, maka itu random. Yang isi kayak gimana ya? Random banget. Mungkin ada yang lansia, ada yang laki-laki, ada perempuan, ada yang mungkin bekerja, ada yang mungkin nganggur, ada yang mungkin karyawan, ada yang mungkin tani, pedagang, dan seterusnya. Analisis yang digunakan adalah pengujian asumsi klasik, uji koefisiensi determinasi, uji parsial atau uji T, dan uji simultan uji F. Hasilnya apa? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan pola pendidikan ekonomi dan pengalaman berwirausaha masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap kesiapan pendirian kampung edukasi di Desa Kemiri. Temuan ini sekaligus mengkonfirmasi adanya teori keterlibatan. Lah ini kan juga ya, tadi pendukung yang akurat. Temuan ini sekaligus mengkonfirmasi adanya teori keterlibatan dan teori koneksionalisme yang berlaku dalam menjelaskan kesiapan pendirian kampung edukasi. Pengalaman berwirausaha masyarakat diperkuat dari adanya local wisdom yang menjadi potensi di Desa Kemiri untuk menginisiasi usaha baru ataupun pengembangan usaha yang sudah ada. Hal ini akan berkontribusi lebih baik jika dikolaborasikan dengan pola pendidikan ekonomi yang didapatkan masyarakat Desa Kemiri. Seperti itu teman-teman. Ya, ini contoh ya kayak gini kan. Kalau yang tadi ya, bentar. Ini contohnya kalau kita kualitatif. Nah, ini kan ini yang kualitatif ya, lo lihat. Ini kan sangat penuh dengan tulisan ya. Nah, misalkan seperti apa dijelaskan. Biasanya juga ini kan saya ada 3 ya, pengalaman belajar, kemudian dampak belajar sama bentar. Nah, 2. Ada 2, pengalaman dan juga dampak. Nah, ini biasanya loh kok ada 2. Kenapa harus ada 2 gitu? Berarti di awal saya menjelaskan bahwa saya memiliki 2 tujuan gitu loh. Untuk mengetahui pengalaman dan juga dampak. Sebentar, mari kita cek. Nah ini loh, berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka artikel penelitian ini berfokus pada keberhasilan penyelenggaraan pembelajaran kewirausahaan YA, menggali pengalaman belajar siswa selama di YA dan dampak dari pembelajaran. Nah, maka ada pengalaman dan juga dampak. Nah, pengalaman belajar kita jelaskan seperti apa pengalamannya, dan kita perkuat dengan rujukan-rujukan yang ada. Kemudian dampaknya juga sama. Karena ini dibagi 2 antara hasil pembahasan, maka di hasil nggak perlu melakukan citasi atau nggak perlu melakukan rujukan. Jadi di hasilnya cukup gini-gini aja. Jadi nggak perlu ada rujukan. Cukup temuan lah. Temuannya itu apa aja. Nah, baru di pembahasan kita kasih rujukan-rujukan. Dan kalau bisa rujukannya bertingkat. Contohnya ya, Van Holver 2015 dan Hamari et al 2016 gitu.
Jadi contoh, misalkan saya menemukan temuan gitu ya, temuannya seperti ini. 5 tangga bisnis tersebut akan dikemas dalam 6 proyek besar, yaitu meliputi apa. Untuk mendapatkan hasil belajar yang diinginkan, maka diperlukan metode yang tepat. Ada beberapa metode pembelajaran yang digunakan dan diterapkan pada pendidikan kewirausahaan. Dan antara banyak metode yang cocok diterapkan pada pembelajaran kewirausahaan adalah metode gamifikasi. Dan ini kan sebuah penguat inilah yang saya rujuk. Untuk mengapa? Untuk mengatakan bahwa apa yang dilakukan di tempat yang saya teliti itu memang tepat gitu loh. Lagi itu tadi ya, itu pembahasan yang awal. Pembahasan yang kedua, misalkan ini contoh ya, saya menemukan data bahwa penggunaan metode gamifikasi yang memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik pada pendidikan kewirausahaan yang menimbulkan jiwa entrepreneurship. Nah, ini kan juga rujukan. Diperkuat lagi dengan penerapan metode ini dikomunikasikan oleh YA kepada masyarakat dengan tagline 70% praktek dan 30% teori. Yang lain ini juga sama, pengalaman belajar kewirausahaan siswa di YA gitu ya. Kalau yang kuantitatif, nah ini pasti akan banyak grafik karena kan dia sifatnya data ya. Maka seperti ini. Nah, menggunakan software SPSS 25 ini perlu dijelaskan karena kadang beda server beda hasil. Gambarnya seperti ini. Kalau ini perlu dideskripsikan atau perlu diinterpretasikan kenapa mengadakan hasil seperti itu, pakai tabel-tabel juga sama, sampai pada akhirnya nanti dia mendapatkan sebuah kesimpulan. Begitu teman-teman, mungkin itu dulu penyampaian dari saya karena memang nggak terlalu banyak teori terkait bab 4. Jadi kita sambung ke tanya jawab aja jika ada. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Robi telah menyampaikan materi mengenai software Mendeley dengan sangat jelas. Semoga materi mengenai software Mendeley yang diberikan dapat bermanfaat buat kita semua. Nah, buat selanjutnya itu ada sesi diskusi selama 30 menit bersama Mas Robi. Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand dan menyalakan mikrofon apabila telah disilakan. Atau menggunakan fitur chat room Zoom dengan format nama underscore pertanyaan. Contoh, kadek underscore pertanyaan. Mungkin sambil nungguin teman-teman ada yang nanya, mungkin dari saya dulu, Mas. Mungkin kan di antara metode itu ada metode kuantitatif sama kualitatif. Nah, yang manakah yang lebih efektif untuk diambil dalam sebuah menyusun artikel ilmiah? Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi terkait metode penelitian atau pendekatan ya, bisa kualitatif atau kuantitatif. Kalau ditanya mana yang lebih efektif, jawabannya sama-sama efektif gitu loh. Cuma dua hal itu memiliki perbedaan tujuan. Tujuannya itu apa dulu nih gitu loh. Kan tadi kan saya katakan, kalau misalnya kita ini ingin mengeksplor, ingin menggali, ingin mengetahui, mengungkap fakta. Nah, itu kayak misalkan gitu-gitu, nah itu baru pakai kualitatif. Karena kenapa? Instrumen penelitiannya atau teknik pengambilan datanya itu dengan cara wawancara. Maka memang kita harus terjun langsung ke lapangan, bahkan terlibat secara langsung untuk melakukan pengamatan hingga melakukan dokumentasi. Artinya dokumentasi itu bukan foto-foto ya, tapi dengan membaca dari data-data atau dokumen-dokumen kayak file-file yang mereka miliki. Kayak gitu. Itu kalau kualitatif ya. Jadi makanya di kualitatif kayak ada studi fenomenologi. Maka untuk mengungkap fenomena-fenomena yang ada, misalkan bagaimana sih fenomena pembelajaran daring gitu ya. Fenomena pembelajaran daring, fenomena pembelajaran teknik misalnya gitu ya. Selama pandemi pembelajaran teknik itu kayak gimana sih di lapangan? Itu mau kita ungkap gitu loh. Kayak gimana mereka bisa beradaptasi. Kan kalau teknik nggak bisa cuma kognitif sama afektif gitu. Karena anak SMK harus psikomotorik juga. Maka gimana biar psikomotoriknya bisa jalan? Bagaimana sekolah mensiasati itu? Itu mau kita ungkap. Itu namanya fenomenologi. Namanya studi fenomenologi. Dengan cara apa ya tadi? Kita terjun langsung ke lapangan, kita observasi, kita wawancara, kita melakukan dokumentasi, gitu-gitu. Artinya dokumentasi itu apa? Contoh kayak kita meminta file kurikulum untuk kita lihat apakah ada penyesuaian atau tidak.
Itu kalau kualitatif. Kalau kuantitatif biasanya itu udah disiapkan menunya gitu. Misalnya kayak kita kan kayak misalkan mau mengetahui uji hubungan gitu ya, misalnya hubungan kayak misalkan korelasi. Untuk mengetahui korelasi antara A dengan B, antara variabel X dengan Z, antara variabel A, B, C terhadap Y. Nah, gitu-gitu itu namanya korelasi. Untuk mengetahui dampak, mengetahui pengaruh, mengetahui sebab akibat, mengetahui hasil positif negatif dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan dua penelitian yang berbeda dengan dua tujuan yang berbeda. Mana yang paling cocok buat tulisan artikel ilmiah? Dua-duanya cocok. Hanya masing-masing memiliki tantangannya masing-masing gitu loh. Kalau kuantitatif ya kita harus cari narasumber yang banyak atau cari apa ya? Cari pengisi kuesioner atau angket yang banyak, karena kalau cuma sedikit biasanya datanya nggak benar atau nggak normal. Tapi ngolahnya gampang karena udah dibantu sama software. Kalau kita pakai kualitatif itu susahnya ada di apa ya, melakukan pengambilan data gitu, kayak wawancara, misalnya mau wawancara ke industri gitu. Nggak semua industri mau membuka datanya atau nggak mau terbuka. Maka kemampuan kita untuk menggali informasi lebih lanjut, berkomunikasi sangat diperlukan. Jadi itu tolong menjadi sebuah pertimbangan. Dan biasanya kalau orang-orang milihnya cepat gitu ya, milihnya cepat itu biasanya ke kuantitatif ya, kuantitatif. Kalau milihnya gampang atau gampang tapi banyak gitu ya, artinya nulisnya banyak, itu ke kualitatif. Karena kan kita harus ngerekap hasil wawancaranya dan lain sebagainya. Begitu sih. Baik, Mas Robi. Terima kasih buat tanggapannya dari saya udah cukup jelas ya penjelasannya. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya, bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand dan bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Mungkin dari peserta, mungkin dari saudara Tabila bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Oke, makasih buat Mas Moderator. Mungkin aku mau tanya sama Mas Robi, Mas. Mungkin aku notice beberapa hal itu kalau misalkan di artikel-artikel itu kayak jarang gitu loh Mas terdapat bagian saran. Itu kenapa ya Mas? Oke, kenapa di artikel itu jarang? Bukan berarti nggak ada ya, tapi emang jarang. Karena memang kan artikel itu kadang fungsinya adalah untuk dipublish ke apa ya, ke khalayak umum gitu ya, ke masyarakat. Beda sama yang kayak skripsi yang biasanya hanya untuk kampus-kampusnya sendiri. Nah, ketika itu memang dipublish ke khalayak umum, biasanya juga akan, maka ini asumsinya adalah orang-orang yang menggunakan artikel ilmiah adalah orang-orang yang juga berkecimpung di bidang ilmiah gitu atau akademisi. Nah, biasanya saran itu akan ada secara tersirat. Secara tersirat itu berupa kelemahan. Nah, dari kelemahan itu juga nantinya akan menjadi sebuah apa ya, sebuah celah atau sebuah kelemahan, semua kelemahan sehingga itu bisa menjadi penelitian selanjutnya. Dan itu memang harus ditemukan oleh si orang yang meneliti gitu loh. Makanya disebutlah research gap. Kayak misalkan tadi saya bisa mengambil satu topik gitu ya, topik A. Yang mana topik tersebut saya peroleh dengan saya mengkaji beberapa artikel. Oh ternyata dari 5 artikel semua ya, 5 penulis misalkan, ternyata belum ada loh terkait penelitian yang untuk mengetahui hubungan ini terhadap ini gitu loh.
dari 5 artikel atau penelitian yang relevan belum ada terkait penelitian topik A yang berfungsi untuk mengetahui hasil X misalkan. Nah, itu menjadi sebuah celah. Nah, celah itu akan dimanfaatkan untuk kita teliti. Maka itu harus menjadi sebuah keterampilan bagi para penulis. Termasuk kenapa di artikel nggak pernah ada lampiran, Mas, gitu. Kan itu data kita gitu ya. Maka kadang jarang sekali itu kita lampirkan. Itu sebuah rahasia. Mentahannya sih ya, lampiran mentahan. Yang ada cuma yang udah diolah berupa tadi tabel ke hasil SPSS dan lain sebagainya. Begitu. Jadi jangan pernah berharap mencari lampiran. Misalkan kayak, saya mau cari instrumen kisi-kisi wawancara gitu. Sangat jarang sekali ditemukan. Kecuali dicari orangnya, dihubungi, di email mungkin, diminta, itu mungkin baru bisa. Begitu ya. Baik, terima kasih Mas Robi atas tanggapannya. Apakah dari Saudara Tabila ada tanggapan kembali? Mungkin cukup buat jawabannya, Mas. Cuman aku berarti ngasih feedback. Berarti kayak saran itu bisa kayak berupa, misalkan kayak pesan tersirat yang berupa nanti bisa kelemahan dan itu bisa menjadi penelitiannya gitu kan. Betul. Bahkan sebenarnya sekalipun nggak kita sampaikan apa kelemahannya, orang-orang yang menulis artikel selanjutnya itu pasti bisa mengetahui, tapi dengan cara membandingkan. Penelitian ini tuh misalkan ya kelemahannya itu berupa keterbatasan. Bahwa penelitian ini tuh cuma misalkan dilakukan misalkan di Lampung, di Lampung dengan segala perbedaannya lah antara Lampung dengan Malang misalkan ya. Maka sangat mungkin dengan topik yang hampir sama kita lakukannya di Malang gitu loh. Itu juga sudah menjadi sebuah kelemahan kan, karena itu sebuah keterbatasan kayak gitu sih. Jadi sebenarnya meskipun tidak kita spill, tidak kita sampaikan pun, ketika kita sudah dibanding-bandingkan sama artikel lainnya atau penelitian lainnya itu akan ketahuan. Dan selalu akan seperti itu. Masa nggak bikin punya saya ada kelemahannya, ya nggak bisa gitu loh. Pasti akan selalu ada kelemahan yang bisa dimanfaatkan atau bisa ditutupi oleh orang-orang lain. Dan memang seperti itu cara kerjanya. Baik, terima kasih Mas Robi atas tanggapannya. Mungkin dari teman-teman buat permasalahan bahasan yang tadi, apakah ada yang masih bisa dibingungin atau masih perlu ditanyakan, bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Mungkin sambil nunggu teman-teman bertanya, dari saya mau nanya lagi nih Mas. Dari saya pernah dengar itu kata acuan primer yang mutakhir. Nah, itu tuh artinya seperti apa ya Mas? Boleh dijelasin sedikit? Oke. Artinya acuan primer yang mutakhir itu gini. Teman-teman pernah nggak melakukan sebuah sitasi gitu ya? Misalkan rujukan gitu ya. Itu teman-teman melakukannya itu misalkan menurut Robi di dalam Pak Ijo. Pernah nggak melakukannya gitu? Mas Kadek, pernah nggak? Entah itu menulis makalah kayak selama kuliah yang lainnya, pernah nggak kayak gitu? Atau menemukan tulisnya kayak gitu? Menurut Maimuna di dalam Maimun. Menurut Juminten di dalam Siti. Pernah nggak? Nah, kalau teman-teman pernah menemukan Untuk kayak gitu, membuat masih belum Mas. kenapa? Belum ya. Nah, jika teman-teman Tapi menemukan, udah pernah lihat itu. pernah lihat, oke. Nah, itu jangan sampai ditiru ya. Dalam arti itu memang diperbolehkan, tapi tidak dibenarkan gitu ya. Jadi misalkan ya, menurut Robi di dalam Roni gitu ya misalnya. Menurut Robi di dalam Roni. Nah, kenapa sih kita nggak langsung aja cari tulisannya si Robi tersebut? Kalau teman-teman mengatakan menurut Robi di dalam Roni, maka kan teman-teman mengutip tulisannya Robi yang telah dikutip sama Roni gitu loh. Maka langsung aja cari tulisannya si Robi biar lebih
biar lebih valid gitu loh. Itu satu yang namanya primer ya. Itu satu rujukan primer. Jadi langsung ke sumber utamanya. Misalkan merujuk misalkan teori Edgar Gill gitu ya. Atau misalkan teorinya siapa? Misalkan teorinya siapa sih? Lupa saya. Kayak Ari siapa ya di metode itu? Misalkan Ari gitu ya. Langsung cari bukunya, langsung cari tulisannya, jangan cari dari kutipan orang-orang lain. Yang mutakhir itu adalah dari sumber-sumber yang kredibel. Artinya misalkan, dari artikel yang telah terpublish di Scopus, dari artikel yang telah terpublish di Sinta, dan seterusnya. Dari artikel yang telah memiliki ISSN, yang memiliki DOI, dan seterusnya. Jangan sampai itu artikel yang nggak jelas siapa penulisnya, nggak jelas siapa publishernya, nggak jelas kapan-kapannya gitu. Apalagi merujuk tulisan yang dari WordPress, dari blog, itu kan tidak kredibel. Bahkan dari media sosial, media massa pun itu juga kurang kredibel. Kalau hanya sebagai pendukung nggak apa-apa. Tapi kalau sebagai rujukan primer kurang kuat. Itu sih artinya. Itu artinya sumber primer ya. Baik Mas, terima kasih buat jawabannya. Dari teman-teman, kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa langsung mengaktifkan raise hand dan bisa menuliskan pertanyaan. Selagi waktu diskusinya juga masih ada. Baik, dari saudara siapa bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya izin bertanya pada Mas Robi. Tadi sempat dijelaskan sedikit soal abstrak itu, kalau nggak salah seperti gambaran secara singkat mengenai isi artikel itu sendiri ya, Mas? Iya, benar. Baik. Pertanyaan saya, kan biasanya untuk abstrak itu disusun di awal, sementara untuk abstrak itu sendiri, itu gambaran secara singkat dari isi keseluruhan artikel tersebut. Nah, kira-kira gimana kita nyusun abstrak di awal, sementara bagian-bagian selanjutnya itu masih belum kita susun begitu, Mas? Oke, nah pemikiran itu yang salah ya. Artinya memang meskipun abstrak itu posisinya di awal, tapi bukan berarti dia ditulis di awal. Abstrak itu ditulisnya di paling akhir. Setelah semuanya selesai, pendahuluan selesai, metode selesai, hasil, kesimpulan, referensi selesai, barulah abstrak kita tulis. Jadi memang menuliskan abstrak itu paling akhir. Karena abstrak merupakan kesimpulan atau rangkuman dari A sampai Z dari isi artikel itu. Jadi jangan sampai menulis artikel itu diawali dari menulis abstrak karena akan bingung itu isinya apa ya gitu loh. Nggak akan ada isinya karena belum tahu tujuannya apa, belum tahu hasilnya apa, belum tahu kesimpulannya gimana. Maka jangan menulis abstrak di awal. Menulis abstrak itu di akhir ya. Meskipun tempatnya di awal halaman. Baik, terima kasih buat tanggapannya Mas Robi. Apakah dari penanya ada tanggapan kembali? Sudah cukup. Terima kasih, Mas Robi. Sama-sama. Baik, dari teman-teman, kalau misalnya udah tidak ada lagi tanyain, apakah dari Mas Robi ada tambahan buat teman-teman semua? Kalau dari saya sih buat teman-teman semuanya ya, emang nulis
nulis apapun nulis sebenarnya ya, nggak cuma nulis artikel ilmiah aja, mau nulis itu blog, mau nulis itu media populer atau sebagainya, itu emang diperlukan jam terbang dan diperlukan pengalaman. Nggak akan pernah bagus, bukan berarti nggak akan pernah ya, tapi biasanya karya pertama itu ya kalau kita baca ulang itu jelek banget gitu loh. Kayak saya nulis artikel saya pertama kali lulus sebagai untuk skripsi sama sekarang ya ini jelek banget tulisannya gitu loh. Cuma jangan menunggu sempurna untuk memulai gitu, tapi sempurnakan sambil jalan. Jadi teman-teman nggak perlu takut untuk ikut conference, untuk ikut jurnal dan sebagainya. Ditolak ya, kalau ditolak biasanya jarang sih, cuma mungkin direvisi berulang kali ya nggak apa-apa, dinikmati aja. Dari revisi itulah kita akan belajar mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang salah, mana yang benar. Jadi nggak perlu takut. Teman-teman mau membaca buku setebal apapun, tips and trick cara cepat mengerjakan atau membuat artikel ilmiah, kalau nggak praktek percuma. Karena menulis itu adalah ilmu praktek gitu, bukan ilmu teori gitu ya. Jadi teorinya cukup diketahui sebagai pedoman aja, sebagai gambaran aja. Kemudian kita harus dipraktekkan tuh. Kalau nggak dipraktekkan, ya kita nggak akan tahu gimana medan perangnya. Seperti itu. Itu aja sih dari saya. Jadi memang nggak terlalu banyak hal yang perlu disampaikan secara teori, karena harus bolak-balik praktek di review gitu, sampai benar-benar ketemu ini yang bagus gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya, Mas. Berakhir sudah untuk sesi tanya jawab kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri atas tanggapannya dan seluruh peserta yang sudah bertanya. Nah, selanjutnya akan ada informasi tentang penugasan yang akan diberikan kepada seluruh peserta. Dari panitia bisa share screen buat penugasannya. Nah, untuk penugasan latihan sosialisasi 3 ini, itu yang pertama itu ada bagaimana tahapan penulisan pembahasan pada karya tulis ilmiah. Ya, yang kedua itu ada 2 jenis penelitian secara umum, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Jelaskan perbedaannya. Dan yang ketiga ada bagaimana cara menuliskan kesimpulan yang baik. Dan yang keempat, dalam pembuatan penulisan karya ilmiah, berapa minimal referensi yang sebaiknya digunakan. Dan yang terakhir ada abstrak karya tulis ilmiah yang sangat pendek, hanya 250 kata, apa saja informasi yang harus masuk di dalamnya. Nah, untuk penugasan di season 3 itu seperti tadi. Nah, itu bisa dikerjakan dengan baik dan semaksimal mungkin ya, teman-teman. Untuk penugasan dapat dikumpulkan pada Jumat, tanggal 2 September 2022, pada link pengumpulan yang akan diberikan oleh panitia. Tak terasa, telah sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Mas Robi telah memaparkan materi serta seluruh peserta yang hadir dan mengikuti acara pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022. Saya Kadek selaku pemandu acara, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di pelatihan software volume 2 Mendeley season 4. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya izin live ya. Baik Mas, terima kasih banyak buat waktunya.
Beritahukan kepada seluruh peserta untuk mengisi presensi akhir pada link yang tertera di room chat Zoom. Bagi peserta yang sudah mengisi presensi akhir dapat meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih.